So ini part 2, Donald Trump mengumumkan crypto reserve untuk negara Amerika, yang mana intinya adalah dia sudah resmikan, oke, Amerika akan simpan reserve isinya Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano yaitu ADA, and Ripple XRP. Oke. So, kalau yang part 1 saya itu lebih ke reaksi kitanya sendiri, apa yang kita lakukan sebelum berita itu muncul dan apa saja yang kita lakukan. Kali ini lebih ke analisa si crypto imbasnya berita tersebut ke crypto secara keseluruhan. Okay, so it's more intense dive ke arah situ. My first note is, atau komentar pertama saya adalah begini, apakah crypto reserve itu sudah diantisipasikan sebelum Trump resmikan hal ini? Sebenarnya jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari dulu kita udah bilang Bitcoin akan ke $1 juta eventually. Mau 5 tahun, 10 tahun, bla bla bla. Right? Tapi time frame panjang, tahunan bahkan ke dekade, apakah Bitcoin akan ke $1 juta? Yes. Oke. Untuk Bitcoin bisa nyentuh ke $1 juta, nggak mungkin dananya dari retail market, bukan dari kamu, saya, orang-orang yang cuma miliki MM-an, puluhan M, ratusan M, right? Itu udah mainan triliunan dolar, so ribuan triliun rupiah, right? Harus segitu banyak duit masuk, baru Bitcoin bisa hit ke $1 juta. Karena market cap-nya harus, kalau udah omong $1 juta per Bitcoin, market cap-nya Bitcoin nggak jauh dari market cap-nya emas. Total nilai pasarnya emas sama total nilai pasarnya Bitcoin udah dekat, udah setara, right? So, untuk itu bisa dilakukan, memang Bitcoin harus dianggap as a aset yang bahkan boleh dipakai untuk reserve-nya negara. Oke, baru bisa. So, news itu sudah kita kira akan datang eventually. Kapan persisnya nggak tahu, tapi harusnya akan terjadi. Kebetulan udah terjadi. Ini aku lagi rekam 3 Maret 2025. Kejadiannya itu pas aku lagi tidur. Jadi kemarin malam atau kemarin pagi, tergantung kamu di zona waktu yang mana ya. But so secara resmi sudah diumumkan, which is ini hal bagus, mengkonfirmasikan kepentingannya semua investor, semua institusi, semua anybody yang serius soal investing, serius soal nilai uangnya nggak sampai tergerus sama inflasi, serius soal selalu ada simpanan yang kenaikannya lebih tinggi dari inflasi yang asli. Semua orang dan institusi dan organisasi dan negara sekarang harus pertimbangkan Bitcoin juga. Nah, berhubungan sama koin-koin lain di daftarnya dia, Donald Trump bilang termasuk Ethereum, XRP, ADA, Solana. So total 5 koin. Dari 5 koin ini, hanya 2 yang bukan Amerika. Bitcoin maybe Amerika, tapi kita nggak tahu karena Satoshi kan anonymous, jadi kita nggak tahu Bitcoin dari mana sebenarnya. Ethereum, si Vitalik kan, ya dia tinggalnya di Amerika, tapi Vitaliknya sendiri backgroundnya Rusia. Oke. And so Bitcoin sama Ethereum dua-duanya bukan Amerika. Tapi sisanya Solana Labs itu American, XRP, Ripple Labs itu American, Cardano American juga. Tiga-tiganya American. So Donald Trump itu memilih koin dengan market cap yang sesuai, yang gede, yang level institusi, level pemerintah pun boleh masuk dana, right? Tapi yang American. Dan itu konsisten dengan semua keputusan dia sejak dia jadi presiden. Semua keputusan dia adalah memihak ke Amerika duluan. America first policy. Okay? So pada intinya Trump itu seorang patriot. Dan he will try, akan berusaha apapun keputusannya, dia itu mau supaya dana kripto larinya semua ke Amerika. That's his goal. So, kalau sudah paham itu, harap ada beberapa hal yang akan muncul akibat keputusan ini. 1, dunia keuangan dan produk keuangan yang berhubungan sama kripto akan makin memperluas, terutama di Amerika. So, ini tidak menutup kemungkinan, kalau Bitcoin itu reserve asset, berarti bisa bentuk instrumen keuangan, instrumen utang piutang, so bisa pinjam dana dengan jaminan Bitcoin, bisa so ETF sudah agak perlu tanya lagi, right? But banyak produk-produk yang akan timbul dari sini berhubungan kripto, yang artinya pasar akan lebih mature,
Dan artinya di level institusi, di level kita mau ngambil utang, mau pakai derivatives akan makin matang. Oke? Yang artinya fluktuasi harga sudah bukan lagi satu-satunya sumber cuan dari kripto. Bisa cuan dari fees transaksi, bisa cuan dari interest bunga transaksi, bisa manipulasi harga dengan pakai long dan short, pakai derivative instrumen, right? Intinya adalah Bitcoin akan makin ke kanan dalam arti 2026, 7, 8, 9, 10, dan 2030 dan seterusnya, right? Bitcoin akan lebih terlihat kayak pasar tradisional. Oke, yang artinya sesuai ramalan kita dari dulu, ini siklus terakhir yang masih gampang diprediksi. Karena pola-polanya masih mirip, walaupun nggak persis sama. Ya makanya di part 1 dari analisa Crypto News ini kan sudah kita buktikan, kita persis belinya itu 83 ribu sekian, itu udah kita serok Bitcoin sebelum Trump munculkan news ini, terus boom harganya naik ke 94, right? So siklus kali ini mesti gampang, siklus kali ini mesti bisa cuanin gerakan jauh lebih tinggi daripada kenaikannya emas, jauh lebih tinggi daripada kenaikan, so tapi untuk siklus berikutnya apakah masih sama? Gak tentu. Mesti tanda tanya. Oke? Secara long term, asal tarik garisnya itu bukan 1 tahun, 2 tahun, tarik garisnya itu 5 tahun, 10 tahun, mesti Bitcoin itu naik tok. Nggak turun-turun. Apalagi dengan berita seperti ini. Hal berikutnya lagi yang akan kemungkinan besar timbul adalah ini. Kalau Trump sudah mengumumkan crypto reserve, right? Berarti banyak negara lain akan ikutan. Setuju nggak? Banyak negara lain akan mau buru-buru sikat sebelum supply-nya sudah nggak ada lagi untuk dipakai sebagai reserve. Dan beda dengan reserve emas, kan ada yang namanya Fort Knox. Kalau kamu ikuti berita emas kan tahu Amerika ada harusnya reserve emas berapa ribu ton di Fort Knox. Itu nama tempat, right? Tapi itu nggak pernah diaudit sejak 50 tahun terakhir, si tempat itu, right? Jadi apakah benar ada emas di situ? Gak ada yang tahu. Tapi di dunia Bitcoin, kelihatan semua di blockchain. Ketika cuma perlu satu jurnalis yang bisa lihat, oh itu walletnya Amerika, reserve-nya Amerika. Langsung tahu asli ada nggak reserve Bitcoin sesuai yang dilaporkan. Gak bisa diumpet-umpet karena semuanya di blockchain. Paham ya? Dan semua negara juga akan ikutan kayak gitu. Kalau Amerika sudah gerak, ya yang lain pasti gerak juga. Tinggal kapan? Telat atau on time, right? Dan ketika supply-nya sudah gak ada lagi untuk dijadikan reserve, udah gak ada barangnya, hello, harga cuma bisa naik. Tapi soal itu, exposure ke Bitcoin karena dunia keuangan sudah mulai mature, sudah mulai bentuk instrumen-instrumen kayak ETF-nya Bitcoin dan lain-lain. Artinya, untuk dapat exposure ke gerakannya Bitcoin, nggak harus beli barang fisiknya Bitcoin. Nggak perlu beli beneran simpen di wallet terus taruh di, ada rekor di blockchain. Cukup bisa beli ETF-nya Bitcoin. Yang mana kalau beli ETF bukan berarti beli Bitcoin langsung. Bisa beli saham perusahaan seperti Master. Master itu MicroStrategy, punyanya si Michael Saylor, right? Perusahaan yang fokusnya itu borong Bitcoin dan kamu beli perusahaan itu, saham perusahaan itu sama aja kayak beli Bitcoin, right? So, bisa exposure ke harga Bitcoin nggak tentu harus beli Bitcoinnya sendiri, tapi sebaliknya juga bisa short sell dan manipulasi dan kontrol harga Bitcoin dengan jurus yang lebih canggih. So, bisa jadi gerakannya Bitcoin di next siklus nggak tentu 4 tahun lagi. Masih ada siklus, tapi nggak tentu per 4 tahun seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu yang saya lihat dari berita Donald Trump mengumumkan reserve-nya kripto ini. Mengenai koin-koin lain, altcoin sudah aku bahas di part 1, sudah saya bilang berkali-kali bahkan sebelum berita ini muncul, bahwa alt season dalam arti semua koin naik secara keseluruhan, konsep itu sudah gak ada lagi, sudah decoupling dari Bitcoin. Tapi konsep salt season, selective alts, koin kalau di YouTube aku panggilnya koin garam, tapi di basically salt season, selective alts, koin-koin yang selektif masih bisa outperform Bitcoin, tapi cuma short term.
Oke, bukan long term 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kita ngomong untuk sisa siklus ini mesti ada berapa bulan ke depan. Untuk next siklus, we'll find out. Data nanti di situ, right? It's a bit too far untuk bisa prediksi apa-apa. Tapi oleh karena itu, kalau you tertariknya itu di altcoins, yang saya boleh bilang kalau dari sisi saya ya, udah exit di 105.000 31 Januari Bitcoin. Sekarang kalau main alts itu bukan all in, dan apapun yang kita pegang itu pegang yang you berani sampai ke 2030, right? Ethereum, you know, dari dulu aku pro Ethereum. Solana, yes, aku ada juga Solana. Satu-satunya yang aku gak pegang XRP. So dalam hal ini tak akuin XRP Army, you guys, okay? Dapat cuan di mana aku gak dapat cuan, okay? But that's okay. Itu cuma satu coin di antara banyak, right? But omong gitu. So sekarang sampai akhir season, akhir siklus, selective altcoins bisa outperform. Dan itu harus benar-benar mantap banget, entry-nya kapan, exit-nya kapan, research-nya juga harus kuat. Kalau mau yang lebih konsisten dan you know, satu aman, dua you know, bisa cuanin saat harga naik, harga turun, bla bla bla, ya berarti harus melakukan sama kayak institusi besar sekarang, yaitu pakai leverage. So harus yang namanya futures trading. Oke, itu jurus yang kita sedang jalanin untuk nambah 1%, 2%, 3%, rata-rata sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti gitu, right? But itu strategi yang memang harus konsisten, disiplin, dan itu tariknya itu longer term baru bener-bener compounding profitnya, oke? Sementara itu dulu, semoga input dan feedback saya bisa dipertimbangkan. And of course, if I'm wrong, I'm wrong. Kalian ada hak untuk kontra saya, dan kalau saya bilang aku beli di 82.000, kalian menurut data kalian bisa ke 71.000 atau berapa, ya itu hak kalian, right? Tapi overall, long term, 5-10 tahun ke depan, asal uangnya dingin segitu jauh, beli Bitcoin udah gak mungkin gak naik, oke? Tinggal bisa serok berapa banyak, oke? And bisa cuanin gerakan mikronya nggak? Itu sebenarnya kuncinya. Oke? So, itu dulu sementara, and sukses selalu, and we'll see you in the next video. Yeah? Bye.